Oke, merapikan oleh tim pasti dirapikan kan bagus ya merapikan ya. Oke. Bu Puspa, tadi betul-betul hebat cara menjelaskannya. Bertahun-tahun setelah mencari apa dan kenapa tentang anak saya sampai periksa hormon periksa darah, ternyata jamnya ada di setiap video ini. Terima kasih Bu Puspa, terima kasih. Ya sederhana kok, ya sederhana sekali. Terima kasih Bu Puspa. Ya terima kasih Bu Nanda. Bu Nanda ini anaknya udah gede ya, orang dari Makassar. Ya saya senang sekali. Ya. Bu Yuliana. Dok, anak saya sejak lahir udah iterik. Oke, terutama bagian telapak kaki. Cek fungsi hatinya terakhir normal aja, ya. Riwayat kesehatan, oke. Usia kehamilan 6 bulan saya mengalami infeksi dan mendapatkan terapi antibiotik. Jadi ini ibunya yang kena antibiotik, oke. Sebelum usia 5 tahun sering sakit dan mendapat antibiotik. Ini mungkin anaknya ya, tapi ibunya yang dapat antibiotik, ini anaknya. Mohon solusinya Dok Python, kalau ada yang merekam materi sore ini mohon di-share ya. Ya. Nanti kalau ada orang tua yang merekam, silakan ya, silakan di-share. Kalau kesulitan nge-share, kalau kita nanti nggak punya rekamannya, kita juga boleh dikasih biar kita pindahin ke YouTube Mata Hati. Oke, kemudian Dok, saya masih mau tanya, anak saya gangguan kefokusan. Kalau stimming kemungkinan dysbiosis, kalau fokus itu biasanya bisa gangguannya di otak ya dari organnya atau di neurotransmitternya ya. Sebaiknya nanti dicek dari hasil tes asiranya ya Bu Yesi ya. Kita pengen tahu gangguannya di mana nanti baru kita bisa betulin. Oke. Ini Renildis Teresia. Mas sore Dok, saya mau tanya berapa jam selisih waktu saat minum dan obat cacing? Aku sih gak ada bedanya ya. Mau tak minum ya tak minum aja ya. Tapi kalau di orang-orang biasanya dikasih setengah sampai 1 jam baru diminum. It's okay, ya no problem. Sama aja, setengah 1 jam sebenarnya nggak apa-apa. Dicampur juga nggak apa-apa. Oke. Bunda Amal, Dok mau tanya dosis Nutracare sama Synbio untuk dewasa. Waduh, dosisnya bukan seperti itu. Ya, dosisnya tidak seperti itu. Dosisnya itu tergantung dari jenis gangguannya dia. Jadi nanti kalau Ibu lihat ya di Telegram maupun di Facebook, itu nggak berdasarkan usia. Ada orang dewasa yang usianya 14 tahun, dosis Nutracare-nya cuma 2 kapsul. Tapi ada anak-anak yang usianya mungkin cuma 4 tahun, dosisnya sudah 7 kapsul. Itu beda. Ya. Dosisnya itu berdasarkan apa ya? Berdasarkan gangguannya dia di mana ya. Gangguan enzimnya seberapa kompleks ya. Kemudian jenis makanannya apa dan dilihat dari porsi makanannya. Jadi ya mohon maaf saya nggak bisa ngasih dosis kalau saya tidak tahu kondisi dari yang mau kita terapi apa ya. Misalnya Synbio ini diterapi untuk dysbiosis atau untuk leaky gut atau untuk keduanya. Dosisnya juga beda. Kalau mengikuti petunjuknya dia, sehari cuma 1, nggak nendang ya, nggak nendang ya. Ini 4P ya, pemanis, perasa, pengawet, pewarna. Yes. Ya. Tambah 1 lagi, 4P sama 1C, coklat. Bu Lilianti ya. Bu Amanda, saya di Medan. Medan ada grupnya, ya nanti ya, bisa menghubungi Bu Ivon ya, atau Ibu Mili, ya nanti bisa dimasukkan di grup Medan. Oke. Bu Akila, setuju dan setuju anak-anak kita sejak gabung sudah jarang sakit. Ya. Pak Alfons nanya lagi, saya tadi pagi BCom ke-5, ya. Dari analisa tensor didapat alergi suplemen yaitu Nutracare. Ya. Ya karena leaky gut. Nah, panjangnya leaky gut kan kita nggak tahu. Yang jelas kita tahu panjangnya usus 6-7 meter. Nggak mungkin kan? Kalau kita ngomong Synbio bisa nempel, Synbio besarnya 1 kapsul cuma segitu, mau nempel berapa banyak ya. Nah, kemungkinan dia masuk, si Nutracare itu di tempat-tempat yang belum tertambal. Dia masuk ke sana, nah tubuhnya anak masih sensitif, makanya anaknya alergi. Ya. Sebab kalau dia masih alam tidak ada yang aneh-aneh. Ya begitulah. Ya. Nggak tahu kandungan apa dan suplemen spesifik buat lain nggak tahu ya karena isinya banyak. Kadang-kadang lucu ya karena kita bermain di alergi. Ada orang yang alergi sama obat alergi atau paling gampang saya alergi sama bangsanya kortison. Kalau saya minum kortison timbul jerawat di punggung saya 3 bulan nggak sembuh-sembuh. Ya. Saya alergi kortison. Padahal kortison obat alergi. Ya tidak ada yang tahu. Ya. Apalagi kalau isinya banyak itu kita tidak tahu alergi sama yang mana kita tidak tahu. Karena kan dosisnya diturunkan, Dr. Mariska disatukan saat besar, mengindikan bahwa anak sudah alergi terhadap. Besok dites lagi waktu terapi, ya. Besok dites lagi waktu terapi penggunaan analisa tensor, skor ATEK Februari 19, nggak apa-apa. Ya.
Selama minum kasih saya tidak ada keluhan buang air, semua normal, maka saya tidak tahu kalau ternyata dia alergi Nuraker. Waktu saya alergi booster, nampak dia berubah perilakunya, jadi waktu ditentukan dokter jadi 1 kapsul. Terima kasih. Kalau misalnya Bapak sudah dilakukan terapi Nuraker, kita cuma perlu menghindari 25 jam ya, sebenarnya itu dicoba. Tapi kalau ternyata dok kayaknya tidak ada masalah berarti, kalau dok saya naikkan jadi 3 juga nggak apa-apa, daripada anaknya error, observasi aja, naikkan jadi 3 nggak apa-apa. Ya. Nanti begitu muncul lagi gangguan, baru diturunkan lagi. Jadi dosis enzim di kita itu patokannya adalah orang tua yang melihat. Kemudian orang tua berkonsultasi dengan kita untuk memastikan apakah tindakannya benar atau salah, karena nggak ada yang fix. Ya. Karena makan anak juga tiap hari berbeda, menunya beda, porsinya beda, ya otomatis dosis suplemennya juga beda, ya enggak sama. Gitu. Oke. Dari Apriani lagi, dokter untuk mengurangi tertawa sendiri. Kalau penyebabnya dari bakteri atau dari kuman boleh Bu ditambah lagi. Silakan, ya, silakan dicoba. Ya. Mudah-mudahan efektif. Sebaiknya dilaporkan dulu di WA atau di mana biar saya tahu ya. Karena kan sekarang dosisnya saya enggak tahu berapa, anak untuk umur berapa enggak tahu. Jujur saya enggak pernah ingat ya. Namanya anak-anak saya yang mana, yang rajin laporan saya ingat ya. Kalau yang enggak rajin saya enggak tahu ya. Mohon maaf ya, karena ya terlalu banyak ya. Ini dari Mama Yoyo. Saya enggak pernah protes di Bikom karena saya yakin semua ada alurnya dan pasti dokter terapi sudah tahu yang terbaik. Saya sadar kalau ya tubuhnya juga banyak problem dan saya ingin semuanya diperbaiki sampai sembuh. Iya, ini memang ibu ini yang paling adem ayem ini ya. Ayem ya, paling adem ayem ya. Kalau saya maksa dengan cara saya nanti malah nggak sembuh dok. Jadi waktu Yoyo gitu aja saya cari jalan lainnya dari terapi apa dok. Tanya sana sini demi bisa progres, tanya sana sini, bahkan sempat juga kursi online dari dokter Jakarta juga, akhirnya ketemu juga caranya terapi refleks dan Bikom tetap jalan sesuai prosedur aja. Yes, terima kasih Bu. Ya ada yang jenis juga. Nah ini telepon lagi, ngerinya dok suka gemesan sampai gesek tutupan botol suplemen, digigit keras-keras sekali. Sementara dosis suplemen Simbio baru mulai masuk 2 pagi ini. Sudah nggak ada lalu mulai muncul lagi. Oke. Nanti biar dicek ya untuk telepon ya. Apakah kemarin kalau nggak salah aku diskusi ya sama teman-teman terapis, kan setiap hari Rabu ya kita ketemu ya. Kita sempat bahas masalah telepon. Aku lagi minta di terapi, di tes ya, dysbiosisnya untuk virus. Ya. Coba kita lihat ya, karena memang virus itu biasanya belum kita kerjakan. Ya. Nah, Bu Eva mau terjemahin buku saya, yes, ya, bukunya banyak. Dan tak pilih yang saya kesulitan aja deh. Ya. Oke, terima kasih Bu Eva. Nah, ini, dok, kalau anak laki-laki sunat yang cocok umur berapa ya? Loh, gak ada masalah, mau umur berapa cocok, gak apa-apa. Bayi di sunat juga ada, ya. Orang dewasa sunat juga ada, jadi sunat gak ada masalah, ya. Gak ada pantangan mau umur berapa, boleh dilakukan. Apalagi buat anak-anak yang sudah cukup besar ternyata punya masalah ya, misalnya kayak tadi kita sebut pimosis, ya harus disunat. Ya. Ini ya. Biasa 2 pagi, 1 siang, dok saat ini. Nanti minta CT lab aja. Yes, ya. Nanti dilakukan analisa tensor aja untuk ya berapa. Farhan, dok anakku Alvan suka ambil odol dan memasukkan dalam mulutnya dan tempatnya dipakai untuk memukuli gigi. Hati-hati dysbiosis nih. Kalau memukul-mukulnya hati-hati dysbiosisnya. Oke, Bu Rosnawati juga udah live. Ya. Dok, ayahnya Raffi nyuruh saya nambahin dosis Simbio katanya kurang. Lebih baik dibaca dulu ya. Jadi tujuannya apa untuk nambahin dosis Simbionya, tujuannya untuk apa ya. Kalau untuk gangguan dysbiosis benar ya. Bu Mevi ya mau nonton lagi materi ini, mudah-mudahan direkam Bu ya. Mudah-mudahan kerekam ya. Devon juga sebelum protokol dokter Ali suka sakit, belakangan ini lebih mendingan, gak apa-apa lah, Bikom hampir habis paket keempat. Paket keempat itu berarti kurang lebih setahun ya. Apa protes? Kalau sudah setahun testasi ulang loh ya. Supaya kita tahu mana yang sudah kita bereskan, mana yang belum ya. Bu Sofi Bendari juga udah pamit ya. Bu Dewi, dok boleh nggak minum obat cacing abang dicampur makanan? Boleh, ya boleh. Yang nggak boleh dicampur susu. Ya. Bu Lintang lagi, agar kebocoran ususnya cepat beres, saya tunggu ntar hari Selasa naik dokter Ica pas Bikom. Mungkin karena habis nonton video berinflamasi sampai itu ayahnya Raffi. Kebocoran usus ibu nontonnya di dysbiosis itu loh. Ya.
Dr. Mariska punya videonya, itu bisa diakses di Facebook ya. Cari di media, di video, cari yang tulisan disbiosis. Ya. Bisa dibaca di situ. Baca, ditonton. Ya. Bagus banget ya. Terima kasih waktunya, jadi bisa tambah ilmu. Ya, terima kasih Pak. Ya, ya terima kasih. Waduh, Dr. Ali pedas tapi mendidik. Ini pedas-pedas tapi kebangetan. Terima kasih ya Bu ya. Kebetulan hari ini ya, aku tahunya hari ini kok sama kemarin ya. Cabai di Jakarta lagi mahal. Nah, Dokter Sumari ini mohon untuk bisa ditonton ulang ya, karena matanya bagus dan butuh diulang. Oke, mudah-mudahan direkam ya Bu ya, nanti selalu kita pakai. Oke, terima kasih Bu Febi. Butuh saling menguatkan, ya makanya kita bolak-balik mengingatkan di grup, yuk kita saling support, yuk kita saling mendoakan, jangan pelit ngasih tanda like, jangan pelit untuk memuji orang lain. Ya karena itu energi positif yang masing-masing kita butuhkan demi progresnya anak-anak kita. Ya. Kalau bukan dari kita, kita mau dari siapa lagi, benar nggak ya? Saya izin pamit, ya. Saya Dok, heran banget sama Sia, kok kayak nggak bisa lapar ya Dok? Udah keliling ke dokter tumbuh kembang, belum ada yang berhasil, beratnya parah banget, sampai lingkar kepalanya kecil. Kok nggak bisa lapar? Oh, jadi ini anaknya kurang, nafsu makannya kurang ya Bu ya? Oke, ini gampang ini kalau kayak gini nih. Biasanya orang minta dikurangi nafsu makan, minta ditambah nafsu makan. Oke, kalau masalah disbiosisnya nggak ada masalah, nanti kita bantu. Tolong dicatat ya, terapis ya. Ini unik ini. Ini kebalikannya program weight loss ini ya. Oke ini menarik nih buat uji coba ya, buat belajar ini. Ya, saya kalau ngomong uji coba ya saya akan ngomong uji coba ya. Kalau pengalaman baru saya akan ngomong pengalaman baru ya. Ibu Ivon juga sudah pamit ya, Bu Eva sudah pamit. Oke, Ibu Ike. Oh, terima kasih ya, sudah didoakan juga. Terima kasih ya. Oke. Nah, ini Ibu Anis menanya lagi. Dokter, pemberian Nutracare bukan Nutri. Bisa bertahan berapa jam? Waduh. Ini enggak dihitung jam. Karena dia tugasnya kan memotong makanan. Kalau jumlah makanannya lebih sedikit daripada enzimnya, ya langsung saat itu juga habis. Ya, tapi kalau jumlah enzimnya lebih banyak, kan waktu pengosongan lambung itu sekitar 6 jam. Itu masih bisa kebalik ya, bisa membantu memotong 2 jam. Tapi kalau dia masih 2 jam lagi baru makan, ya kalau enzimnya masih lebih. Kalau kurang ya enggak bisa ya. Intisarinya kalau setiap makan harus dikasih, ya harus dikasih enzim lagi. Ya. Kalau nggak dikasih enzim, potongannya besar itu yang bikin error. Ya. Jujur saya nggak tahu harus berapa lama, nggak tahu. Ya. Intisarinya ya harus sesuai dengan porsinya. Bu Eni juga udah pamit. Ya. Nah ini udah untuk Bu Nurlina Bawen ya sama Pak Alfonsus sudah diketahui videonya ya. Ini diomongi ya. Di part 10 menit ke-14 2 bulan lanjut ke video berikutnya. Tuh, luar biasa senang saya sama orang-orang yang buat ringkasan itu membantu ya. Membantu orang tua yang lain juga membantu dirinya sendiri. Alfi udah pamit, oke, udah pamit, oke. Ini Elvi ya, Mama Minglung ya. Belum tentu loh. Ya, jadi dia pertanyaan apakah di hasil bikomnya itu minglung disebut karena jamur. Apa karena simbio kurang? Belum tentu. Kan dari makanan juga bisa menambah jamur. Jamur kan juga masih bisa berkembang biak dan berkembangnya biaknya dia kan lebih cepat dari kita. Enggak, aku gak nyinggung ibu tukang protes loh, enggak, ya enggak pernah protes, enggak apa-apa. Aku cuma ngomong, kadang-kadang ada orang yang protes, minta dilakukan terapi ini, terapi itu, padahal kan belum tentu anaknya butuh. Aku gak menyalahkan orang tua, ya. Itu nasibku. Terima kasih ya Bu Elvi ya. Bu Yina, ya. Ya, terima kasih Bu Lintianti. Nah, request topik nih, ada yang minta topik nih, padahal topikku aja belum selesai nih. Request topiknya. Waduh, kalau non biomedis saya nggak bisa bahas ya. Kalau sex education mungkin nanti kita minta Bu Mingve ya, karena kan anaknya juga udah gede ya. Oke, nanti saya sampaikan ya kepada Bu Mingve untuk topik yang non biomedis ya. Sekarang ini lagi masalah yang itu loh,
bukan kepatuhan, komunikasi. Ya, Bu Mingve lagi topik komunikasi, yang ngajarin komunikasi pada anak. Iya. Oke, ya, Sia juga ada jawab, ini baru enggak ada pertanyaan. Oke. Boleh nih, bisa sampai selesai, belum selesai Bu, saya masih ngoceh. Ya, masih awal jadi masih puyeng-puyeng, ya, nggak apa-apa lah ya, biasa, ini kelamaan lagi kan. Dari Dume Susmi Hayati, kalau Simbio diminum sebelum tidur itu berapa jam setelah makan ya Dok? Setelah makan diminum aja nggak apa-apa ya, nggak ada masalah ya. Pokoknya kita ngasihnya pagi sama malam, tapi diusahakan sih nggak tercampur sama banyak makanan ya, karena kan nggak fokus untuk kerjanya. Boleh, seperti kata Mama ya, memang benar Dok, ikuti alur dokter dan terapis karena oh ya, karena sedang kerjain. Saya kira sudah selesai Bapak Ibu, ya sudah nggak ada pertanyaan lagi.